Shalom, perkenalkan nama saya Elida Lucifa Sugian. Saya mahasiswi dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung atau IAKN Tarutung, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 6 Grup D. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah demi menuntaskan tugas saya dalam mata kuliah Teologi Alkitab dengan dosen pengampu Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK. Dalam video ini saya akan membahas tentang hubungan teologi Alkitab dengan teologi sistematika. Pertama, saya akan membahas tentang apa itu teologi Alkitab. Dalam gereja Kristen, teologi mula-mula hanya membahas ajaran mengenai Allah. Kemudian artinya menjadi luas, yaitu membahas keseluruhan ajaran dan praktik Kristen. Dalam upaya merumuskan apa itu ilmu teologi, maka ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan, yaitu tidak ada teologi Kristen tanpa keyakinan bahwa Allah bertindak atau berfirman secara khusus dalam Yesus Kristus yang menggenapi perjanjiannya dengan bangsa Israel. Pertama, pada abad pertengahan, teologi merupakan subjek utama di sekolah-sekolah universitas dan biasa disebut sebagai the Queen of the Scans. Dalam hal ini, ilmu filsafat merupakan dasar yang membantu pemikiran dalam teologi. Sistem teologi bukan eksklusif milik orang Kristen, tetapi milik semua agama. Pada umumnya, dunia sekuler berdasarkan definisi filsafat Aristoteles menyebutkan bahwa disiplin teologi sebagai filsafat teologi atau metafisika. Bagi gereja, teologi memiliki dua pengertian, yaitu yang pertama pengajaran tentang Allah dan yang kedua pengetahuan tentang Allah. Sumber utama teologi Kristen adalah Alkitab. Teologi Kristen adalah upaya logis untuk mempelajari tentang Allah dengan sumber utamanya tadi adalah Alkitab. Menurut I.C.G. Indra, penjelasan teologi menurut bidang kajiannya ada 4, yaitu yang pertama teologi eksegetis, artinya adalah berurusan dengan penelahan naskah Alkitab dan pokok-pokok bahasan yang berkaitan. Teologi eksegetis ini meliputi tentang penelahan bahasa, arkeologi, isagogik, hermeneutik, dan teologi alkitabiah lainnya. Yang kedua tentang teologi historis. Teologi historis ini mempelajari tentang sejarah umat Allah dalam Alkitab dan gereja sejak zaman Kristus. Teologi historis membahas asal mula perkembangan dan penyebaran agama Kristen dan semua doktrin organisasi serta tradisi gereja. Dan yang ketiga itu adalah tentang teologi sistematis. Teologi sistematis ini mempergunakan bahan-bahan yang disajikan oleh teologi eksegesis dan historis, lalu ditata menurut suatu tatanan yang logis sesuai dengan pokok-pokok besar dalam penelitian teologis. Teologi sistematis meliputi apologetik, polemik, dan etika Kristen. Dan yang selanjutnya itu adalah tentang teologi praktis. Teologi praktis ini membahas tentang penerapan teologi terhadap pembaharuan, terhadap pengudusan, terhadap pembinaan, pendidikan, dan pelayanan manusia. Teologi ini meliputi homiletika, organisasi, dan administrasi gereja. Membahas juga tentang tata ibadah, pendidikan agama Kristen, dan penginjilan atau sering disebut dengan misiologi. Tadi kita telah membahas apa itu teologi. Sekarang kita masuk ke sumber-sumber dalam berteologi, yaitu yang pertama adalah Alkitab. Alkitab adalah sebagai wahyu Allah merupakan sumber primer pertama dan yang paling utama dalam berteologi. Sebagai sumber yang paling utama yang menjadi otoritas tertinggi dan mutlak bagi iman dan kehidupan Kristen. Jika kita ingin berteologi, maka tidak dapat melepaskan dari teks Alkitab. Karena Alkitab adalah firman Allah yang diwahyukan untuk menyatakan kebenaran kepada manusia. Alkitab merupakan standar
pegangan dan dasar dalam membangun sebuah teologi, karena melalui Alkitab, kebenaran Allah dinyatakan kepada manusia. Alkitab merupakan dasar atau sumber berteologi, karena kita memiliki keyakinan bahwa Alkitab merupakan pernyataan wahyu Allah untuk kehidupan manusia. 2. Alam semesta. Alam semesta merupakan ciptaan Allah menyimpan rahasia ilahi dan mengungkapkan sifat-sifat ilahi. Alkitab menyatakan bahwa alam semesta merupakan karyanya, sehingga hal tersebut dapat dipakai sebagai referensi dalam berteologi. Yang ketiga itu adalah pengakuan doktrinal. Pengakuan doktrinal yang dihasilkan melalui konsili-konsili dapat menjadi referensi sekunder dalam berteologi. Pengakuan iman tersebut terlahir melalui pengumuman gereja yang panjang yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja ketika gereja menghadapi berbagai tantangan zaman. Yang ketiga itu adalah pengakuan doktrinal. Pengakuan doktrinal yang dihasilkan melalui konsili-konsili dapat menjadi referensi sekunder dalam berteologi. Pengakuan iman tersebut terlahir melalui pengumuman gereja yang panjang yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja ketika gereja menghadapi berbagai tantangan zaman. 4. Tradisi gereja. Khususnya dari bapak-bapak gereja dan perkembangan pengajaran di gereja dari zaman ke zaman, yaitu tentang apa yang diterima atau apa yang ditolak oleh gereja sepanjang sejarah. Tradisi gereja dapat juga menjadi referensi sekunder ke dalam berteologi. Tradisi gereja dapat dipertahankan dan dijadikan sebagai dasar berteologi sebatas tradisi tersebut tidak bertentangan dengan Alkitab. Tradisi dapat mengekspresikan dan mengisyaratkan simbol dan lambang sebagai pemaknaan kebenaran. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang teologi sistematika. Teologi sistematika ini dapat ditegaskan sebagai pengumpulan, sebagai penyusunan secara ilmiah, sebagai membandingkan, memperlihatkan, dan mempertahankan semua fakta dari manapun, dan setiap sumber perkenaan dengan Allah dan pekerjaannya. Teologi sistematika juga menghubungkan data tentang penyataan Alkitab secara menyeluruh, untuk menunjukkan gambaran total mengenai penyataan diri Allah secara sistematis. Teologi sistematika bisa meliputi berbagai latar belakang historis, apologetik, dan pembelaan, serta karya eksegetis. Ternyata ada pentingnya belajar teologi sistematika, yaitu yang pertama, manusia sebagai makhluk ciptaan yang berasio, artinya adalah manusia mempunyai kecenderungan untuk berpikir, mempelajari sesuatu secara sistematis. Yang kedua, sifat Alkitab sendiri yang menuntut untuk disusun secara sistematis. Artinya kebenaran tersebut secara acak di seluruh bagian Alkitab, sehingga perlu disusun secara sistematis. Yang ketiga adalah bahaya pengajaran sesat. Untuk memberikan jawaban akan iman kepercayaannya dan sekaligus melawan setiap tantangan dari pengajaran palsu, ada nats Alkitab tertulis tentang hal tersebut, yaitu dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-15 dengan bunyinya seperti ini. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan dengan hormat. Dan nats Alkitab yang kedua itu tertulis dalam Efesus 4 ayat yang ke-14 dengan bunyinya, sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan menjijikkan, tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Hubungan teologi sistematika dengan disiplin ilmu lain. Apabila teologi harus menjadi sarana komunikasi kepada Allah,
atau harus menjawab kebutuhan kehidupan setiap zaman, maka pertanyaan yang langsung timbul adalah bagaimana hubungan antara teologi dengan disiplin ilmu pengetahuan lainnya. Apakah teologi dapat membangun hubungan atau mempunyai kaitannya dengan sosiologi? Bagaimana pula dengan kedokteran, psikologi, filsafat, musik, atau bahkan ilmu pengetahuan alam lainnya? Nah, mengenai hubungan teologi dengan disiplin lainnya sudah sering timbul di dalam sejarah teologi. Yang paling dominan itu dibicarakan adalah hubungan antara teologia dengan filsafat. Namun, sayangnya setiap orang melihat disiplin lain itu tidak dengan positif. Demikianlah hasil pemaparan materi yang saya jelaskan dalam video hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudari yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi saudara-saudari sekalian. Shalom.